Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Masihkah kita bisa percaya Polri? Sebuah otopsi atas janji reformasi. Bayangkan sebuah pemandangan yang mustahil. Sesosok jenazah, berusaha keras untuk memimpin upacara pemakamannya sendiri. Terdengar absurd, tentu saja. Namun, inilah analogi yang paling tepat untuk menggambarkan sebuah ilusi besar, yang bernama Reformasi Polri. Sebuah topik yang akan kita otopsi tanpa ampun hari ini. Kesimpulan kami tegas dan mungkin tidak akan Anda sukai. Reformasi sejati di tubuh Kepolisian Republik Indonesia adalah sebuah kemustahilan selama ia dipimpin oleh sosok yang telah bertahta selama 1746 hari lebih. Ini bukanlah serangan personal, melainkan sebuah analisis dingin terhadap logika kekuasaan. Kami akan membuktikan kepada Anda bahwa setelah ribuan hari terbuai dalam kemewahan, terjerat dalam jaring kepentingan, dan terisolasi di menara gading kekuasaan, seorang pemimpin secara fundamental kehilangan kemampuannya untuk membongkar sistem yang telah memberinya segalanya. Apa yang akan Anda saksikan bukanlah reformasi, tetapi sebuah teater yang megah. Pertunjukan yang dirancang untuk menenangkan Anda, bukan untuk mengubah keadaan. Dalam video ini, kami akan membawa Anda menyelami alasan-alasan mengapa harapan itu palsu. Kita akan membedah psikologi seorang penguasa yang terlalu lama nyaman. Kita akan memetakan inertia sistemik yang membuat perubahan dari dalam menjadi sebuah bunuh diri politik. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana jargon reformasi seringkali hanyalah cat baru yang disapukan di atas bangunan yang fondasinya sudah lapuk. Ini adalah analisis mendalam yang wajib Anda ketahui untuk memahami mengapa rasa keadilan kita sebagai warga negara seringkali terasa begitu jauh. Jadi, kami mengundang Anda untuk tetap bersama kami sampai akhir. Siapkan pikiran Anda, karena apa yang akan kami sampaikan akan mengubah cara Anda memandang institusi penegak hukum di negara ini. Sebelum kita mulai, kami ingin mendengar suara Anda. Apakah Anda masih percaya pada reformasi dari dalam? Tuliskan pendapat singkat Anda di kolom komentar sekarang, dan kita akan lihat apakah pandangan Anda berubah di akhir video. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika menurut Anda pembahasan seperti ini penting untuk terus diangkat. Dan yang terpenting, subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan analisis-analisis tajam dan jujur lainnya. Sekarang, mari kita mulai otopsi gagasan ini. Ilusi reformasi Polri, analisis mendalam mengapa sistem ini tak bisa diperbaiki dari puncak. 1746 hari lebih. Itu bukan sekadar angka, itu bukan catatan prestasi dalam sebuah buku rekor. 1746 hari adalah sebuah era. Cukup lama untuk sebuah janji dilahirkan, dirayakan, dan akhirnya, mati terkubur dalam keheningan. Cukup lama bagi seorang pemimpin untuk membentuk sebuah institusi sesuai citranya, atau sebaliknya, cukup lama bagi sebuah institusi untuk menelan pemimpinnya bulat-bulat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sistem yang seharusnya ia perbaiki. Hari ini, kita tidak sedang berbicara tentang sebuah perayaan masa jabatan. Kita sedang melakukan otopsi terhadap sebuah gagasan agung yang bernama Reformasi Polri. Dan objek otopsi kita adalah sebuah pertanyaan yang menggelisahkan, mungkinkah reformasi sejati lahir dari rahim kekuasaan yang telah begitu lama menikmati kenyamanan dan kemewahan di puncaknya? Mungkinkah seorang Kapolri, yang telah duduk di singgasananya selama 1746 hari lebih, menjadi agen perubahan radikal yang dibutuhkan oleh institusi dan dituntut oleh rakyat? Jawabannya, jika kita mau jujur pada diri sendiri, adalah sebuah kemustahilan. Ini bukan soal personal, bukan tentang kebencian pada individu. Ini adalah tentang logika besi dari kekuasaan, tentang sifat alami manusia, dan tentang inertia sebuah sistem yang terlalu besar untuk diubah dari dalam oleh seseorang yang telah menjadi detak jantung dari sistem itu sendiri. Mari kita bedah alasannya, lapis demi lapis. Pertama, mari kita bicara tentang psikologi kekuasaan yang begitu lama. 1746 hari lebih, di puncak sebuah organisasi hierarkis seperti Kepolisian Republik Indonesia, menciptakan sebuah realitas alternatif. Realitas di mana setiap pintu terbuka, setiap jalan dimuluskan, dan setiap laporan yang sampai ke meja adalah versi yang sudah disaring, dipoles, dan dipastikan aman untuk telinga pimpinan. Ini adalah dunia para ajudan, para staf ahli, dan para penjilat yang membentuk kepompong emas di sekitar singgasana kekuasaan. Di dalam kepompong ini, kata masalah seringkali diterjemahkan sebagai insiden oknum. Kata korupsi sistemik diubah menjadi penyalahgunaan wewenang oleh segelintir orang. Teriakan korban ketidakadilan di ujung jalan sana terdengar seperti bisikan yang jauh jika Forbes terdengar. Kemewahan yang dinikmati bukanlah sekadar fasilitas atau gaji besar. Kemewahan terbesarnya adalah kemewahan untuk tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakan denyut nadi masyarakat yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup di dalam akuarium berlapis baja ini bisa merasakan urgensi untuk memecahkan kaca akuariumnya sendiri?
Bagaimana ia bisa memahami kemarahan seorang pedagang kecil yang setiap hari harus memberikan uang keamanan kepada aparat di jalanan? Bagaimana ia bisa merasakan keputusasaan sebuah keluarga yang anggotanya menjadi korban salah tangkap dan kekerasan, sementara proses pelaporan dipersulit dan dilempar ke sana kemari? Jawabannya adalah, ia tidak bisa. Bukan karena ia jahat, tapi karena dunianya sudah berbeda. Jarak antara menara gading kekuasaan dengan aspal jalanan yang panas, bukan lagi sekadar jarak fisik, melainkan sudah menjadi jarak psikologis, jarak empatis yang hampir mustahil untuk dijembatani setelah 1746 hari lebih, terisolasi dalam kenyamanan. Harapan bahwa ia akan memimpin reformasi yang pro-rakyat, adalah sama seperti berharap seorang Fir'aun, akan memimpin pembebasan budaknya sendiri. Itu bertentangan dengan logika eksistensinya. Kedua, masalahnya lebih dalam dari sekadar psikologi individu. Ini tentang struktur dan kepentingan. Seorang pemimpin yang menjabat begitu lama, tidak lagi menjadi entitas independen. Ia adalah simpul dari ribuan benang kepentingan yang saling mengikat. Ada benang loyalitas kepada angkatannya, benang utang budi kepada para senior yang membantunya naik, benang aliansi dengan para jenderal lain yang memegang posisi strategis, dan benang kompromi dengan kekuatan politik di luar institusi. Setiap benang ini adalah penghalang bagi reformasi sejati. Reformasi berarti memotong praktek-praktek lama. Praktek setoran misalnya, bagaimana bisa ia memberantas budaya setoran dari bawah ke atas, jika para perwira di lingkarannya adalah bagian dari atau setidaknya penerima manfaat dari budaya tersebut. Memberantasnya berarti mengkhianati lingkaran dalamnya sendiri, menciptakan musuh di dalam selimut. Reformasi berarti membongkar kerajaan-kerajaan kecil, yang dikuasai oleh jenderal-jenderal tertentu, baik itu di reserse, lalu lintas, atau di wilayah-wilayah basah lainnya. Membongkar kerajaan itu, berarti mengusik kenyamanan para kolega yang selama ini mendukung kekuasaannya. Ini adalah bunuh diri politik di dalam institusi. Maka, narasi reformasi yang dipimpin olehnya, menjadi sebuah teater absurd. Ini seperti meminta seekor serigala, untuk merancang standar operasional prosedur keamanan di kandang domba. Tentu, SOP-nya akan dibuat. Akan ada dokumen tebal, seminar, dan konferensi pers. Tapi pada akhirnya, serigala tetaplah serigala, dan domba akan selalu menjadi mangsa. Aturan yang dibuat hanya akan memastikan, bahwa serigala bisa memangsa dengan lebih prosedural. Atau, dalam analogi yang lebih merakyat, ini seperti menyuruh seekor tikus untuk menjaga gudang beras Bulog di malam hari. Kita semua tahu apa yang akan terjadi. Berasnya akan ludes, dan tikusnya akan semakin gemuk. Reformasi yang dipimpin oleh bagian dari masalah, hanya akan menghasilkan kosmetik, bukan substansi, sementara di balik layar, korupsi dan penyalahgunaan wewenang terus berpesta pora. Ketiga, mari kita lihat manifestasi dari reformasi semu yang akan kita saksikan. Apa yang akan kita dapatkan? Kita mendapatkan jargon-jargon baru, slogan-slogan yang indah di spanduk dan di media sosial. Kita akan mendapatkan pembentukan satuan tugas baru, setiap kali ada kasus besar yang viral, yang seringkali hanya merupakan nama baru untuk tim yang sudah ada. Kita akan mendapatkan rilis pers yang tak terhitung jumlahnya, meyakinkan publik bahwa semua terkendali dan evaluasi sedang dilakukan. Namun, apa yang tidak akan berubah? Budaya arogansi tidak akan berubah. Budaya kekerasan tidak akan berubah. Budaya mencari-cari kesalahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tidak akan berubah. Pola di mana kasus yang melibatkan petinggi atau anak emas, berjalan lambat atau bahkan hilang di telan bumi, sementara kasus yang menimpa rakyat kecil, diproses dengan kecepatan kilat, juga tidak akan berubah. Reformasi, yang akan kita lihat adalah reformasi di tingkat permukaan. Ini adalah pengecatan ulang sebuah bangunan yang fondasinya sudah lapuk dan dindingnya sudah retak. Dari luar mungkin terlihat baru dan mengkilap, tetapi di dalam, strukturnya tetap sama rapuhnya, siap untuk runtuh kapan saja. Ini adalah reformasi yang dirancang bukan untuk mengubah institusi, melainkan untuk mengelola persepsi publik. Tujuannya bukan untuk menciptakan keadilan, melainkan untuk meredam kemarahan. Dan inilah bahaya terbesarnya. Reformasi semu ini memberikan ilusi kemajuan. Ia membuat kita lelah, membuat kita merasa bahwa perubahan sedang terjadi, padahal kita hanya berjalan di tempat. Publik dicekoki dengan drama penangkapan satu atau dua oknum sebagai tumbal, sementara pabrik, yang memproduksi oknum-oknum baru setiap harinya, dibiarkan terus beroperasi tanpa gangguan. Pada akhirnya, kita harus sampai pada kesimpulan yang paling logis namun paling menyakitkan. Kekuasaan yang telah bertahan selama 1746 hari lebih, dengan segala kemewahan dan jaring kepentingannya, tidak mungkin memiliki kapasitas, kemauan, atau bahkan imajinasi untuk melakukan perubahan fundamental. Sang pemimpin telah menjadi satu dengan institusinya dalam kondisi terbaiknya, dan menjadi sandera dari institusinya dalam kondisi terburuknya. Keduanya sekarang berbagi nasib yang sama. Upaya reformasi yang akan dipimpin olehnya berada pada level absurditas tertinggi. Ini bahkan lebih dari sekadar serigala menjaga domba atau tikus menjaga beras. Ini seperti menyaksikan sesosok jenazah diminta untuk memimpin upacara pemakamannya sendiri. Ia adalah subjek dari masalah, inti dari apa yang perlu diakhiri dan dikubur, namun kita malah memberinya podium, mikrofon, dan wewenang untuk mengatur prosesi pemakamannya. Tentu saja prosesi itu tidak akan pernah selesai. Tentu saja jenazah itu tidak akan pernah benar-benar dikuburkan.
Yang ada hanyalah sebuah parade tanpa akhir, sebuah upacara yang diulang-ulang untuk menipu mereka yang masih mau berharap. 1746 hari lebih, bukanlah sebuah masa jabatan. Itu adalah sebuah diagnosis. Diagnosis atas sebuah sistem yang telah mencapai titik di mana ia tidak lagi bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari dalam. Perubahan sejati, reformasi yang sesungguhnya, tidak akan pernah datang dari puncak menara gading yang telah berdiri begitu lama dan begitu kokoh. Ia harus datang dari sebuah guncangan eksternal, atau dari sebuah kepemimpinan baru yang datang tanpa beban, tanpa utang, dan tanpa pernah merasakan nikmatnya tidur nyenyak selama 1746 hari lebih di atas penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyatnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah reformasi ini akan berhasil. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, sampai kapan kita akan terus berpura-pura percaya pada sebuah pertunjukan yang hasilnya sudah kita ketahui sejak awal. Jawabannya ada pada kesadaran kolektif kita, untuk berhenti bertepuk tangan pada sebuah teater yang absurd. Jadi, inilah akhir dari otopsi kita. Setelah menelusuri lorong-lorong kekuasaan, psikologi kenyamanan, dan teater reformasi, kita kembali pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan. Harapan akan adanya reformasi sejati, yang lahir dari puncak hierarki yang sama, adalah sebuah ilusi. Kita telah melihat, bagaimana kekuasaan yang terlalu lama dinikmati, bukan lagi menjadi alat untuk perubahan, melainkan menjadi benteng untuk mempertahankan status quo. Kita telah memahami, bahwa meminta seorang pemimpin yang telah menjadi bagian integral dari masalah untuk menyelesaikannya, adalah sebuah kontradiksi logika. Ini adalah, dan akan selalu menjadi sebuah skenario absurd, di mana kita menuntut sesosok jenazah untuk tidak hanya memimpin pemakamannya sendiri, tetapi juga untuk bangkit dari peti matinya. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Masalahnya bukanlah personal, ini sistemik, dan kesadaran akan hal inilah yang menjadi langkah pertama menuju tuntutan perubahan yang sesungguhnya. Lalu, apa yang tersisa bagi kita? Jawabannya adalah, suara dan kesadaran. Analisis ini tidak berakhir saat video ini berhenti. Justru, perdebatan sesungguhnya dimulai sekarang, di kolom komentar di bawah. Bagi Anda yang tadi menuliskan pendapat di awal, apakah pandangan Anda berubah? Apa langkah yang menurut Anda paling realistis untuk mendorong reformasi yang otentik? Mari kita bangun diskusi yang cerdas dan konstruktif. Jika Anda merasa analisis ini membuka mata dan penting untuk diketahui lebih banyak orang, maka tugas Anda berikutnya adalah menekan tombol share atau bagikan. Sebarkan video ini di grup WhatsApp Anda, di media sosial Anda, agar diskursus mengenai masa depan Polri tidak hanya berhenti di kalangan elit, tetapi menjadi milik kita bersama. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak Anda dengan menekan tombol like, sebagai apresiasi atas riset dan analisis yang kami sajikan. Dan tentu saja, jika Anda belum melakukannya, pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Channel ini berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten kritis yang membongkar apa yang tersembunyi di balik panggung. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda telah setia menemani kami, menyimak setiap argumen hingga detik terakhir. Waktu dan perhatian Anda adalah energi terbesar bagi kami untuk terus bersuara. Tetaplah kritis, tetaplah bertanya, dan jangan pernah biarkan nalar Anda tertidur. Sampai jumpa di analisis mendalam kami berikutnya.